When the days are cold and the cards are fold and the saints we see are all made of. Oke, cek ya. Selamat bertemu lagi di Aero Edu Studio ya. Kali ini saya ada siar tayangnya di daerah Bandung ya. Tepatnya di Roster Cafe di Jalan Riau. Ini ada untuk narasumber ya. Seperti yang kemarin di player dikatakan yaitu Kang Cucu ya. Alhamdulillah. Jadi kebetulan saya diundang hari ini sama Kang Cucu ya. Jadi kudu ke Jabar, sebenarnya ke Jawa Barat. Oke, untuk semua penggemar daripada Aero Edu Studio ya. Seperti yang kita inikan kemarin bahwa topik yang akan kita bawakan kali ini yaitu tentang PPDB menuju peradaban ya, itu bisa langsung saja ya Kang ya setelah lepasnya Pak Cucu di sini. Beliau sebagai ketua umum daripada pendidik Jawa Barat Juara ya, Jawa Barat Juara yang akan memaparkan tentang teknik-teknik visi misi kemudian sebagainya dan korelasinya ini sebenarnya dengan pendidikan yang di Jawa Barat ya, itu ya, itu. Insya Allah bisa kita kembangkan ke Ya untuk pengembangannya karena tadi kita sudah mulai ikut untuk sedikitnya ya ada perbincangan ya di antara anggota di sini baik di pendidik kalangan pendidik Jawa Barat berarti kan mencakup 27 kota kabupaten gitu ya. Gitu. Jadi yang kita bahas kali ini adalah tentang PPDB menuju gerbang. Nah sejauh mana mohon maaf Cucu untuk PPDB tersebut ya secara gambaran ini aja dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Aero yang saya hormati, terima kasih Pak Ade yang sudah sempat kita bisa ke Bandung mendiskusikan tentang PPDB yang beberapa bulan kemudian akan digelar di setiap satuan pendidikan. Baik, kenapa saya mengatakan bahwa PPDB sebagai gerbang peradaban? Karena pendidikan adalah sebuah peradaban yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Di mana bahwa PPDB misalkan sekarang digelar dan semua juga masyarakat merupakan bagian yang harus ikuti dalam proses PPDB, maka saya mengatakan itu adalah istilah gerbangnya di situ. Jadi kalau enggak lewat PPDB maka peradaban tidak akan terbentuk, kan kira-kira begitu. Baik, mungkin saya sedikit menggambarkan tentang ekspektasi tentang dalam proses PPDB. Yang pertama bahwa PPDB itu adalah PPDB bahwa pendidikan adalah sebuah harapan masyarakat, seluruh masyarakat ya, baik di Jawa Barat maupun di tingkat nasional gitu. Nah kalau sekarang misalkan PPDB itu sendiri misalkan sudah masyarakat merasa terbebani atau mungkin sulit untuk mengikuti proses PPDB, maka tadi peradaban tidak akan terbentuk. Nah ini harus menjadi catatan khusus pihak pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota di dalam pelaksanaan proses PPDB. Bahwa PPDB bukan sebuah arena waktunya ranah politik, bukan. Jadi PPDB itu adalah salah satu langkah awal, proses awal di dalam proses pendidikan. Jadi isu-isunya bukan isu ranah ke sana, tetapi memang merupakan bagian yang harus diikuti oleh dunia pendidikan. Mungkin sebelumnya
pertanyaan saya kan sederhana gini Pak Ade. Apakah masyarakat sudah paham terhadap mekanisme PPDB itu pertama? Yang kedua, apakah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga sudah melaksanakan memberikan pemahaman atau edukasi terhadap masyarakat? Kemudian yang ketiga, apakah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga sudah memberikan pemahaman terhadap lingkungan di dunia pendidikan, baik itu kepala sekolah, guru, pengawas, kemudian birokrat dunia pendidikan seperti itu. Nah, jadi sebagus apapun aturannya, ya ini kan sudah ada aturan tentang Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan siswa baru di situ. Nah, tinggal sekarang bagaimana menerjemahkan itu semua diturunkan di setiap pemerintah daerah, baik di kabupaten kota maupun di provinsi. Aturannya sudah jelas. Nah, kira-kira itu mungkin Pak De sebagai overview awal bahwa PPDB itu adalah sebuah harapan dan memang inilah kewajiban semua pihak untuk memahami dan memberikan atau membuka informasi-informasi secara detail dan secara rinci. Ini ya Kang, yang tadi dikatakan bahwa memang PPDB itu menuju gerbang ya, bahwa menuju daripada peradaban. Nah ini yang satu pertanyaan yang menjadi ini ya, mungkin kita fokuskan di Jawa Barat ataupun misalkan di tiap daerah di kota kabupaten. Ada hal yang paling klasik ya, biasanya di sini hampir setiap PPDB. Biasanya untuk orang tua sendiri, di sini orang tua yang mau menyekolahkan anaknya misalkan ke tingkat maupun itu SD, SMP, bahkan mungkin hampir sama ya di provinsi sendiri gitu. Ada klausalnya bahwa di sini skala favorit dan favorit. Nah itu yang menjadi dinamika biasa setiap PPDB. Nah itu Kang yang menjadi pertanyaan bagi orang tua. Nah untuk maksud saya gini, adakah rule aturannya jika dihubungkan dengan Permendikbud yang tadi nomor 1 tahun 2021 ya? Nah, bagaimana sih caranya supaya masyarakat itu bisa menginginkan tentang sekolah favorit dan non-favorit? Jadi supaya tidak ada lah image bahasa ada sekolah favorit dan favorit, padahal kan tujuannya bahwa setiap sekolah itu sama kan? Kalau saya kira gitu, ya, kacamata umum. Oke. Pada prinsipnya bahwa pemerintah saya baca sudah membuat standar-standar terhadap sekolah-sekolah. Jadi nggak ada dikotomi antara negeri dan swasta, tidak ada dikotomi antara sekolah favorit dan non favorit. Jadi semua satuan pendidikan adalah sama dan semua masyarakat punya hak yang sama untuk masuk di dalam sekolah. Gitu. Yeah. Nah, bahwa yang menjadi persoalan adalah memang masyarakatnya harus diedukasi. Gitu. Ini adalah kewajiban pemerintah menyampaikan. Jadi sekolah dimanapun ya itu sama. Gitu. Jadi tidak ada membedakan bahwa sekolah A, sekolah B ini favorit dan favorit, ini negeri dan swasta. Sebenarnya sama. Nah, kerangka berpikir itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi jangan nanti seolah diseprit. Saya berharap begini, maksud saya bahwa PPDB itu bukan hanya untuk sekolah negeri, tetapi untuk sekolah swasta. Artinya harus sama itu semua, ya waktunya sama, kemudian mekanismenya sama, prosesnya sama. Gitu. Jadi tidak ada lagi pilihan satu ke negeri, pilihan kedua ke swasta. Sebenarnya sama kalau mengacu pada undang-undang. Gitu. Nah, jadi memang ini yang harus diberikan pemahaman pada masyarakat, kemudian juga pemerintah harus konsisten. Ya. Jadi kalau sekarang tidak konsisten yang seperti yang sudah tahun-tahun yang lalu, gitu, itu menjadi terus sirkuit persoalan PPDB ya di situ-situ juga. Nggak ada perubahan. Gitu. Nah, karena begini, ini adalah kalau kita mengacu pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021, pertama sudah dibagi tuh klasternya.
ya. Ada yang namanya jonasi, ada yang namanya tentang prestasi, ada afirmasi, kemudian ada mengakomodir orang tuanya pindah tugas gitu. Ini kan sudah nah, kita lihat bahwa untuk SD 70% jonasi ini, kemudian SMP, SMA juga zonasinya 50%. Nah, ini saya harapkan oleh pemerintah daerah yang menggunakan aturan pergub atau perwal atau peraturan bupati, ini jangan dirubah lagi gitu, tentang zonasi tadi SD 70%, kemudian 50% SMP, SMA dan gitu. Nah, ini given artinya bahwa ini sudah mandatori yang harus diikuti oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Nah, kemudian afirmasi ini harus catatan. Afirmasi itu kan untuk ABK segala macam juga bagian dari situ afirmasi di sana. Nah, cuma ini persoalannya. Saya mengatakan begini, Pak De. Apakah kalau seluruh sekolah menerima afirmasi yang tadi menjadi catatannya misalkan 15%, gitu loh. Yeah. Nah, 5% ya afirmasi itu? 15%. 15%. Nah, apakah ini sudah siap sekolahnya dengan infrastrukturnya, dengan gurunya? Kenapa? Model melayaninya sudah berbeda dengan non ABK. Nah, jangan hanya sekedar begini ditampung kemudian tapi tidak diberikan pelayanan dengan baik. Nah, ini harus catatan. Nah, apakah misalkan ada misalkan di klaster zonasi misalkan khusus menampung ABK, jadi tidak dipret di semua sekolah karena juga akan menjadi persoalan nanti di dalam proses KBM seperti itu. Nah, ini kan model-model ini kan harus diramu dengan bagus gitu oleh pemerintah daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Kemudian soal prestasi nih, saya prestasi itu jangan dijadikan ruang, nanti mungkin teman-teman dari Portusis akan cerita lah afirmasi ini. Jadi jangan menjadi akal-akalan nih di prestasi itu. Ya, prestasi akademik kan sudah jelas tuh nilai rapot. Nah, yang non akademik nih yang jadi persoalan. Ini kan ruang untuk titip-menitip di sini, gitu loh. Nah, kalau contoh begini. Kalau bidang keolahragaan sudah aja bentuk sekolah yang menangani tentang keolahragaan. Jadi jangan nanti semua ada kelas basket, kelas ini segala macam, kelas sepak bola segala macam gitu. Nah, pada kenyataannya juga tidak berjalan itu. Hanya ruang untuk masuk ke sekolah, apalagi yang sekolah tadi yang katakan Pak Ade, favorit itu. Termasuk juga prestasi kesenian dan segala macam. Nah, udah aja khusus ada misalkan zonasi mutu sekolah kesenian, zonasi mutu sekolah olahraga seperti itu. Jadi khusus di situ. Jadi guru olahraganya itu banyak, kemudian infrastruktur olahraganya disiapkan, begitupun juga kesenian, gedung keseniannya seperti itu. Jadi talentanya akan dibangun, akan terbina dengan baik seperti itu. Nah, saya berharap ini tidak semua flat, artinya seluruh sekolah menerima prestasi olahraga, seluruh sekolah menerima prestasi kesenian dan prestasi-prestasi lain di luar tadi akademik yang nilai rapot tadi itu. Nah, perpindahan orang tua juga ini kan cuma 5%, artinya ini juga ini sedikit lah kurang gitu. Tapi kalau bicara tentang prestasi tadi ini biasanya menjadi akal-akalan di situ keluar. Nah, ini sebagai catatan bahwa kalau kita terjemahkan dari Permendikbud nomor 1 tahun 2001 itu sekarang sudah jelas bagaimana kabupaten kota dan provinsi juga dapat membuat pola yang lebih sistematik dan memang objektif, transparan terhadap publik. Betul. Itu yang dikatakan mungkin ini yang membangun peradaban. Jadi kita mulai daripada PPDB yang memang edukasi ke masyarakat itu dengan bukan bentuknya kejujuran, tetapi lebih arah kesadaran ketika kita melihat dalam satu kacamata pandang di umum sekolah itu sama aja ya kan ya, itunya sama aja. Nah, jadi memang tujuan sekolah itu sama aja, cuman ya biasanya gitu kan. Banyak dari para orang tua yang merasa khawatir karena bukan isu atau apa. Biasanya ada yang sudah lulus atau misalkan orang tua yang sudah ini kan banyak yang kalau bahasa sekarang mah kepona jaringannya
ya sekolah iya mah biasanya begini-begini, dan yang kemarin sekolah ini ada satu biasanya yang kejelekan-jelekan. Nah ini biasanya juga ini diawali dari dalam sekolahnya sendiri gitu. Nah ini yang saya hanya sekedar gini ya Kang, tapi maaf ini bukan masukan atau apa. Berarti yang saya katakan bentuk promosinya dari sekolah itu yang memang harus diklopkan dalam mengedukasinya gitu ya. Ini jadi anu eueuh tong diayayakeun menurutnya ya ulah dieueuhkeun mau mungkin gitu. Nah seperti itu. Jadi memang kebiasaannya menjadi dilematis kan. Biasanya para orang tua merasa khawatir biasanya. Khawatir kalau di sekolah A, katakan sekolah A ini ya sudah padahal belum tentu bahwa sekolah A ini, karena biasanya tiap tahun itu kan mengalami perubahan ya dalam progresnya gitu. Yang pasti kalau untuk jenjang tingkat SD, SMP dengan aturan yang tadi Permendikbud nomor 1 tahun 2021 biasanya banyak yang menerima. Nah ini yang paling klausal sekali adalah biasanya di tingkat SMA, SMK kan. Gitu. Yang tadi kata Pak Cucu dikatakan bahwa biasanya nyata jatah nu ieu sok diayayakeun, dan itu juga terjadinya itu dari sekolah sebelah sendiri biasanya gitu. Tapi saya percayalah untuk sekarang kita sudah coba PPDB itu melalui online. Kalau untuk tingkat yang riskan itu adalah SMA SMK dan itu dikelola oleh Dinas Provinsi Jabar. Nah, yang hal yang paling kausal menarik sebagaimana mungkin perluasan daripada bukan promosi ya. Kalau ini ingin pemerataan ya kan ya, ingin pemerataan. Nah, ini saya yang menanyakan daripada Dinas Provinsi Jawa Barat sendiri dengan mengefisiensikan aturan permen itu berlaku atau tidak ada yang namanya nanti bahasa ininya mah bukan kong kalingkong antara sekolah dengan dinas. Nah itu. Nah, bagaimana menurut pandangan daripada Pak Cucu sebagai Ketua Pendidik Jawa Barat untuk antisipasi hal tersebut? Baik, sebenarnya kalau kita baca Permendikbud nomor 1 2001 sudah bisa tertangkap arah dan maksud serta tujuan. Nah sekarang tinggal bagaimana menerjemahkan dari beberapa item secara teknis seperti itu yang harus dituangkan ke dalam peraturan gubernur untuk wewenang provinsi dalam hal ini adalah SMA dan SMK, kemudian peraturan bupati dan wali kota untuk wewenangnya di PAUD, SD dan SMP. Nah, yang paling utama karena ini peraturan ini selalu tiap tahun berubah. Nah, saya belum melihat tentang bagaimana sosialisasi yang sampai ke akar rumput, khususnya ke masyarakat. Ini dari dulu selalu problem itu. Ya, padahal sekarang kan sudah banyak medianya itu. Ya, apalagi bisa menggunakan media sosial, online, kemudian media-media dan atau infrastruktur kepemerintahan daerah sampai ke tingkat RT dan RW ini sudah dilakukan. Nah kalau ini sudah dilakukan, maka kenapa masyarakat juga akan nyaman dengan zonasi. Jadi sekolah itu nggak usah jauh-jauh lah sekitar rumah. Gitu. Kalau saya pandangan seperti itu. Karena kedepannya itu kan juga akan mengurangi kemacetan, kemudian psikologis anak, itu antara jarak rumah dan sekolah itu juga berpengaruh. Yang kedua, maka harus ada namanya kampanye sekolah swasta. Jadi swasta pun juga ada kewajiban pemerintah untuk menjaga mutu terhadap sekolah swasta. Nah, PPDB-nya pun juga sama. Bisa saja masyarakat pilihan pertamanya ke negeri, kemudian pilihan keduanya ke swasta atau dibalik. Pilihan pertamanya ke swasta, pilihan keduanya ke negeri. Nah ini kan yang menarik ya. Dan ini belum ada yang terjadi ini. Nah kalau sekarang misalkan bahwa pemerintah daerah ya menjamin bahwa sekolah swasta adalah juga sama kapabelnya dan kualitasnya, mutunya dengan sekolah negeri, maka pandangan masyarakat juga akan lain nanti. Jadi daya tampung di negeri mau gimana, dipaksakan gimana pun nggak akan. Tapi kalau misalkan sekarang tadi swasta diikutkan dalam proses PPDB yang secara serentak dan bersama-sama, maka daya tampung akan tidak menjadi beban itu sendiri gitu. Nah, jangan sampai nanti di negeri penuh, di swasta kosong. Nah, ini kan persoalan. Saya juga
ini mau harus dicatatkan nih. Apakah lulusan serapan SD ini seluruh berapa persen yang tertampung di negeri dan swasta di tingkat SMP di Jawa Barat? Atau mungkin lulusan SMP berapa persen yang terserap di bangku SMA dan SMK gitu. Nah, saya malah menjadi kecurigaannya begini di dalam kasus PPDB 2020 kemarin, berapa orang yang tidak melanjutkan sekolah? Kan ini nggak terdetek ini masalah sekarang gitu. Nah, ini yang harus nanti menjadi perhatian, jangan sampai nanti COVID ini tuntas maka putus sekolah dan tidak berlanjut sekolah menjadi tinggi. Banyak. Ini yang harus jadi perhatian. Maka tadi kalau kita nggak clean, nggak smooth, nggak beres nih dalam sosialisasinya, maka akan berdampak tadi pada mutu pendidikan, kemudian aksesibilitas pendidikan, bahkan pada berkehidupan juga. Nah, ini yang menarik adalah tadi saya mengatakan Pak Ade misalnya begini, ada zona mutu tadi. Nah, jadi ada zonasi soal geografis, ada zona mutu, mutu sekolah. Jadi tadi yang olahraga khusus dibuatlah zona mutu olahraga. Oh, ada literasi, zona mutu literasi, zona mutu kesenian, budaya dan lain-lain. Nah, sama halnya kayak di SMK. Kan SMK mungkin nggak terlalu dominan soal zonasi di situ. Karena ketika anak mau belajar tentang bicara karawitan, dia tinggalnya misalkan di Lembang, sedangkan karawitan ini ada di daerah Buah Batu, kan otomatis dia tidak kenal istilah zonasi, gitu. Karena karawitan misalkan di Jawa Barat itu berapa sekolah, gitu. Nah, atau mungkin jurusan-jurusan yang lain, prodi-prodi yang lain seperti itu. Nah, maka di SMP itu lebih pada tadi fokus bagaimana pada menuju keahliannya, skill keahlian gitu. Ya. Jadi ini yang tadi saya garis bawahi adalah kewajiban pemerintah harus clear dalam sosialisasi, memberikan pemahaman, mengedukasi masyarakat terhadap PPDB. Jadi jangan seperti yang sekarang sosialisasi itu hanya di lingkungan pendidikan saja. Jadi yang diajak webinar ini ya orang-orang pendidikan, sedangkan objek utamanya nggak pernah diajak ngomong gitu. Nah, ini sebagai masukan. Jadi para bupati, para wali kota, gubernur pun juga harus memperhatikan begini. Jangan nanti ributnya ketika kejadian ribut baru gitu loh bertindak. Nah, ini kan problem solvingnya nggak di situ gitu maksud saya gitu. Iya, betul. Seperti yang tadi dikatakan biasa-biasa terjadi. Tapi mungkin kalau di Jawa Barat saya rasa atau di kabupaten yang lainnya itu mungkin kita udah mengarah ke clean ya atau bersih. Tapi kalau dulu terjadi kan macam ada gini kan, tek PPDB gitu ya, ada KTMLC dan sebagainya. Nah, itu yang jadi ininya gitu. Dan itu juga pelakunya yang tadi biasanya gitunya ya bisa sekolahan saya dikatakan favorit gitu. Jadi biasanya itu titipan dia dan para pemangku kebijakan sendiri. Nah, ada bagusnya tadi kata Pak Cucu, coba libatkan. Jadi sebelum pelaksanaan mungkin ya kan ya ada sosialisasi mungkin dari para bupati situ dilibatkan dengan para pendidik dan manajerial sekolah tersebut gitu ya. Semacam ada ya makanya webinar khusus makanya kan ya seperti itu ya. Ya secara berjenjang lah. Berjenjang. Ya kalau misalkan nyari untuk SD SMP itu tidak terlalu ini kan biasanya ya, kecuali kalau kota besar ya pasti ada perebutan gitu. Nah, ini yang lebih riskan sekali biasanya SMA sama SMK itu yang milikan. Bahkan kalau SMK sendiri sekarang kan lebih menjamur, banyak yang swasta. Nah, ini yang biasa menjadi satu permasalahan itu swasta untuk kebagian lunak gitu murid. Nah, itu ya cukup menarik sekali untuk PPDB, peradaban. Mungkin ada sekilas lagi Kang yang bisa disampaikan. Oke, saya mungkin menggarisbawahi karena setiap baca aturan yang mengatur tentang PPDB ini nggak ada sanksi. Nggak ada sanksi ya. Jadi kalau orang misalkan melakukan pelanggaran tentang PPDB apa sanksinya? Ya, baik administratif maupun secara pidana. Nah, kalau misalkan sekarang aturan ini misalkan
tadi ada sanksi, maka orang akan takut ketika misalkan menitipkan orang, apalagi sudah bicara tentang transaksional. Ya. Nah, sudah ini langsung ranah ke pidana gitu loh. Artinya apa? Penyelenggara PPDB pun semua akan menjadi takut gitu, seperti itu. Masyarakat yang memberikan uang pun juga akan takut. Nah ini nggak tahu apakah tahun ini bisa ini, tapi saya berharap bahwa sanksi ini penting gitu untuk supaya masyarakat juga berpikir-pikir, termasuk penyelenggara PPDB pun juga berpikir-pikir untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan gitu. Jadi itu saya hanya menitipkan Pak Ade, mungkin para pengambil kebijakan harus punya catatan semua bahwa harapan masyarakat sangat tinggi terhadap pendidikan, ya, khususnya bagaimana PPDB dengan mudah, tidak menjadi sulit, gampang dipahami. Apalagi ini kan aturannya antara Mendikbud akan sedikit berbeda dengan aturan gubernur, nanti turun lagi bupati wali kotanya beda lagi, sedangkan objeknya sama masyarakat. Jadi kalau baca 3 aturan ini kejadian nih tahun-tahun ke belakang nih, aturan menteri, aturan gubernur sama aturan bupati wali kota beda-beda. Tumpang tindih ya. Iya. Tumpang tindih. Jadi memasukkan anaknya ke SMA itu berbeda dengan anak adiknya yang ke SMP, gitu loh. Nah, padahal itu satu rumah, gitu. Nah, bagaimana mensinkronkan ini semua nih antara aturan peraturan bupati wali kota dengan gubernur, pergub dengan menteri. Ini harus inline nih, harus baris nih bersama-sama, gitu loh. Jangan membingungkan masyarakat, gitu loh. Nah, ini terjadi tahun-tahun sebelumnya nih, gitu. Nah, kadang-kadang orang ngadu tentang aturan di provinsi, tapi persoalannya di provinsi ngadunya ke wali kota atau ke bupati, gitu. Padahal itu bukan kewenangannya. Nah, ini harus, jadi ada dua kewajiban juga. Satu adalah tadi sosialisasi ke masyarakat, yang kedua antar birokrasi pun juga harus sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Ini catatan, harus dicatatkan gitu. Ada benang ininya ya. Harus sama ya. Karena objeknya sama masyarakat. Iya. Oke. Lumayan ya, seru juga itu. Jadi mulailah dari sekarang bahwa jadi kita juga membuat konten untuk ini agar menjadi edukasi dan perhatiannya jangan sampai PPDB, apalagi rasa sangat berat sekali kalau saya bukan prediksi atau perkiraan ya kan ya, untuk 2021 sekarang, apalagi dengan background yang 2020 kemarin kita di masa Covid dan entah sampai kapan, tapi mudah-mudahan sih sampai Juli kita sudah berakhir, tapi saya rasa ini masih terlalu berat juga, dan ini apalagi dengan berbenturan dengan aturan-aturan tersebut. Mudah-mudahan PPDB yang memang yang tadi tujuan daripada konteks awalnya yaitu membangun peradaban, gitu ya. Harapan termasuk dari kita semua ya kan, ini pembicaraan tentang PPDB itu alur-alur aja yang dikatakan tadi dari Bapak Ketua Pendidik Jawa Barat Juara ya. Semoga menjadi perhatian dan edukasi para konten-konten podcaster yang melihat di sini. Itu mungkin ada lagi Kang yang diinikan lagi? Saya cukup, nanti cukup ada saja. Teman saya yang dilanjutkan bisa cerita sebagai objek utama lah, artinya orang tua, komunitas orang tua bagaimana kalau sudah nginjak ke PPDB soal kepanikan, nanti mungkin bisa secara sosiologis bisa dieksplorasi dan disampaikan. Terima kasih ya. Tapi bisa dengan Kang Cucu aja ya berdua mungkin langsung aja sama beliau. Mungkin saya terima kasih Pak Ade telah kita bisa diskusi, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan-catatan khusus. Gitu, semoga PPDB ke depan baik secara provinsi khususnya dan secara nasional akan lebih baik. Oke, terima kasih Kang. Kita closing aja, dan jangan lupa nanti ada perlanjut di season 2 ya. Kalau tadi season 1 dengan Kang Cucu ya. Nah, ini dari perwakilan daripada pemerhati pendidikan sekaligus
perwakilan daripada orang tua ya Pak ya, praktisi pendidikan dan sebagainya dengan Pak siapa Pak? Siapa yang baru ketemu? Ya Pak Pak Wanto. Pak Wanto ya, Pak Wanto ini dari Jawa Barat ya, ini kan rekan dari Pak Cucu. Oke, di season 2 kelanjutan di sini masih tentang pembahasan itu ya Pak Wanto. Tadi kita membicarakan bahwa PPDB itu sebagai jenjang menuju gerbang peradaban. Nah itu. Jadi kita lebih mengini lagi saja sekarang tadi Kang Cucu secara openingnya aja bahwa gambaran secara besar PPDB itu semoga untuk saat ini itu lebih normal lagi dan sebagainya. Saya hanya ingin menanyakan dari Bapak praktisi pendidikan dari Pak Wanto mengenai PPDB kemarin mungkin ya kita flashback ke belakang dan kemudian harapan ke depan Pak supaya menuju perkembangan yang tadi itu menuju gerbang peradaban, dan peradaban ini mungkin disusun dari PPDB ini Pak ya. Betul. Supaya lebih baik lagi ke arah depannya. Ini hanya masukan saja mungkin monggo Pak. Terima kasih Kang. Jadi kalau ngomong PPDB regulasinya semakin lama atau semakin jadi seperti contoh pembahasan untuk SMA SMK yang kemarin tanggal 5 hari Senin, kalau baca draftnya semakin bagus. Regulasinya itu betul-betul sudah cukup memadai. Yang jadi masalah yang keributan itu paskah. Jadi mau online manual itu sama saja, apalagi di zaman COVID ini ya. Iya di COVID. Itu sehingga semua mekanisme daring itu akan berfungsi. Nah, dengan mekanisme daring berarti teknologi IT itu berfungsi sesuai dan juga menjawab tentang aturan itu sendiri. Gitu. Yang jadi masalah setelah diumumkan secara online itu ada terjadi inkonsistensi. Sebagai contoh, aturan mengatakan bahwa satu kelas itu atau satu rombel itu isinya 32 atau 34. Begitu ditutup, PPDB online ditutup, itu masih 34. Tapi pas registrasi, daftar ulang, ternyata di sekolah tersebut itu menjadi 36. Ada 2 orang penumpang gelap. Penambahan ya? Iya. Penambahan ya. Okay. Jadi alangkah baiknya cara-cara kayak gitu itu dijadikan ini tersendiri. Jadi di input tersendiri, program mandiri. Apakah dilelang berdasarkan uang terbesar misalnya, yang nantinya itu kewenangannya ada di kepala sekolah atau di dinas pendidikan, terserah. Akhirnya terkontrol. Kalau seperti sekarang tidak terkontrol. Jadi bayangkan kalau satu rombel atau satu kelas itu ada 2 siswa, rata-rata sekolah itu ada 10 rombel, berarti 20 siswa. Kali X rupiah. Nah, ini siapa yang ngatur? Kepala sekolah kah? Dinas kah? Ini nggak jelas. Ini harus diberesin artinya. Jadi kelemahannya jadi pasca. Jadi setelah pelaksanaan PPDB ya Pak ya. Itu jadi yang ada kalau masalah. di dalam pelaksanaan PPDB prosesnya itu udah bagus lah. Nggak ada keributan, nggak ada. Secara aturan itu sudah konsisten gitu ya. Namun setelah pasca terjadilah inconsistent Itu yang pertanyaan dari mungkin sekedar ini ya, Pak Wanto mungkin mewakili daripada pemerhati pendidikan, kemudian sebagai juga praktisi di sini. Nah, ini yang diinikan. Tapi yang mungkin saya tahu untuk kita berkaca yang dulu ya Pak ya, nanti di tahun 2020. Apalagi di masa pandemi di 2020 kemarin, kekacauan itu yang inkonsisten itu sangat banyak sekali Pak. Dan banyak sekali faktor-faktor yang dikatakan kecurangan-kecurangan Pak. Itu sangat ini sekali. Walaupun memang masa kini ini yang terjadinya justru di digital immigrant atau daripada siswa sendiri ya, digital immigrantnya ini yang tadi kata Bapak, kita sudah 3 tahun Pak, yang saya ketahui ya, saya dari pendidik ya 3 tahun bahwa ada seleksi secara digital kemudian dan sebagainya. Memang sedikit demi sedikit kecurangan-kecurangan tersebut memang sudah agak hilang Pak, tidak resisten seperti yang dulu.
Kalau dulu kan resisnya banyak Ya, sekali. gitu. karena masih tatap muka. Masih tatap muka dan langsung, dan mungkin segi kecurangannya itu peluangnya itu sangat banyak. Ya. Namun sekarang juga secara digital dengan online dan ada sebagian yang TPM yang tatap muka untuk setelah pendaftaran juga masih terdapat terjadi yang tadi pasca setelah ya. Gitu. Oke, berarti masukkan saja. Dari sekarang kita membuat konten di sini, mudah-mudahan dari pemangku kebijakan apa yang dikatakan tadi dari aturan Permendikbud nomor 1 2021, harapan daripada Pak Wanto dan yang tadi dipaparkan oleh Pak Cucu itu dapat setidaknya jangan sampai terjadi lagi inconsistent. Itu untuk satu ya Pak ya, untuk satu. Mungkin ada lanjutannya Pak, yang keduanya. Yang kedua, masalah jadi kalau ketahuan itu punishment harus dijatuhkan kepada kepala sekolah. Ya. Pihak manajerial Pak ya? Iya. Manajerial ya. Jadi misalnya kejadian di SMA X gitu ya. Terjadi tadi penggelembungan siswa. Ya langsung divonis punishment. Apakah kepala sekolah dipecat, apa kepala sekolah dimutasikan di daerah yang tertinggal, yang jauh. Hal-hal yang kayak gitu tuh punishment itu harus dilakukan oleh dinas pendidikan dan merupakan bagian daripada konsekuensi ketika dia safety job atau sebagainya. Betul. Jadi harus dilihat lagi ke sana. Itu bentuk punishmentnya ya Pak? Iya. Selama ini kan terjadi pembiaran. Pembiaran. Berarti ini harus ada perhatian juga daripada dinas pendidikan ya. Gubernur, kalau gubernur ya. SMA SMK urusannya gubernur, kalau betul. SD SMP urusannya wali kota atau bupati. Dan itu selalu masih ada. Makanya tadi kalau itu dilegalkan, alangkah bagusnya seperti masuk universitas. Universitas kan ada program mandiri, gitu loh. Apakah di situ orang kaya semua peduli amat gitu, yang benar monggo gitu loh. Namanya mandiri kan suka-suka, dia punya berapa miliar pun silahkan kontribusi terhadap kemajuan sekolah. Kalau anaknya memang bisa mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah tersebut. Jadi masalah kan ini jadi liar. Nah kalau liar artinya banyak penumpang gelap yang ikut-ikutan. Belum lagi yang berpangkat, berjabatan dan terusnya titipan-titipan kayak gitu selalu ada. Gitu loh. Oke, tadi berarti masalah pertama yang diinikan aturan yang setelah pasca ya. Itu tolong menjadi agenda utama. Kemudian yang kedua itu daripada titipan-titipan. Ya, kalau ketahuan langsung punishment ya. Kita kasih punishment gitu ya. Ini bukan sekedar masukan lagi, tolong yang diinikan supaya yang tadi judul daripada PPDB membangun peradaban itu memang benar ya Pak ya, untuk itu ya. Karena kita juga bukan mengatakan ini sekedar slogan atau sebagainya, kita juga berdasarkan kajian dan penelitian ya Pak ya. Tadi seperti ini, bahwa PPDB itu memang untuk membangun peradaban. Jadi peradaban itu harus diawali dengan tingkat satu konsisten, kejujuran, dan tadi kalau misalkan ada pelanggaran, punishment lah, gitu ya Pak ya. Oke, itu dari masalah 2 kita tarik benang merahnya. Oke, ada lagi Pak? Selanjutnya, jadi kalau yang menyangkut tentang jurusan-jurusan itu anggap aja masyarakat akan menerima apa adanya. Jadi program itu udah kami anggap cukup lah, gitu ya. Kan ada jalur akademik, non akademik, gitu. Zonasi, akademik, prestasi, kemudian semuanya harus dilakukan secara konsisten, jangan ecek-ecek. Misalnya untuk prestasi olahraga, jangan ecek. Nanti begitu misalnya anak dapat sertifikat renang, begitu suruh renang dia terjun bebas, gaya batu. Iya betul. Kan bahaya itu. Jadi harus serius dites. Ada sebuah lembaga yang mungkin independen bisa memberikan penilaian terhadap si siswa. Itu yang harus dilakukan. Namanya juga lembaga pendidikan. Jadi jangan hanya persyaratan saja. Ini punya sertifikat renang, walaupun misalkan itu RT, badai RW gitu. Tapi itu harus memang dibuktikan dengan ujinya. Ujinya ya. Nah ini kita masukkan kepada panitia ya Pak ya, dan pihak manajerial sekolah. Kalau memang menerima itu jangan hanya berupa tulisannya saja, berarti harus ada ujinya. Oke.
Nah itu ya yang diinikan. Konsekuensi kita ketiga bahwa memang kalau misalkan dari jalur prestasi, misalkan prestasi dikatakan tadi siswa itu renang ya. Kita bodoh amat ya Pak ya, misalkan badai renang tingkat RT, RW, tapi gayanya itu misalkan kalau ikut kejuaraannya itu bebas. Kejuaraannya bebas gitu, tapi harus dibuktikan kompetensinya. Kompetensinya harus betul-betul ya. Jangan misalkan gaya kupu-kupu pas pelaksanaan gaya batu Pak ngelolop gitu. Itu yang kami temukan di beberapa sekolah. Iya. Itu misalnya pemain voli ternyata dia nggak bisa servis saja nggak bisa gitu. Begitu megang bola tangannya pada bengkak gitu, tapi dia punya sertifikat gitu loh. Nah kayak gitu tuh harusnya ini kan diselesaikan di tingkat satuan pendidikan di sekolah gitu. Legalitas nggak perlu lari ke KONI, nggak perlu lari ke cabur-cabur yang ada di ini. Jadi diselesaikan oleh internal, ibarat sebuah organisasi gitu. Kalau partai politik mah selesai di mahkamah partai, bukan di KPU. Iya betul. Gitu. Oke, cukup menarik ya Pak ya. Cukup ini saya kira dari ini kita ambil 3 ini masukan untuk perbaikan di PPDB apalagi di 2021, dan kita juga menyadari yang sangat terasa berat sekali Pak untuk PPDB saat ini dari pihak manajemen sekolah. Selain daripada promosi yang harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas sekolah, kemudian ada juga mungkin harus memperhatikan dari segi ininya. Jangan sampai terjadi kerancuan-kerancuan. Ini kita masukkan dari masyarakat ya, masyarakat kita dari masyarakat, dan hal sebagai general dari umumnya. Oke, mungkin ini Pak ya harapan yang selanjutnya untuk PPDB sekarang. Di 3 pointer tersebut mudah-mudahan ini bisa terjadi, dan ini juga perlu diawasi Pak oleh misalkan pihak terkait sebelum pelaksanaan. Harus ada nggak ini Pak? Jadi pertama rakyatnya, masyarakatnya, orang tua siswa itu harus pintar, dilibatkan mungkin ya. Paham tentang regulasinya, itu kuncinya. Kalau apakah itu sosialisasinya urusan Pemda, urusannya dinas kominfo, saya nggak mau tahu. Yang jelas rakyat harus pinter. Nah rakyat harus pinter cari informasi sendiri. Bisa melalui email, bisa melalui website, bisa melalui sosial media lainnya, koran, TV gitu loh. Jadi orang tua siswa harus pinter dan tahu tentang aturan-aturan penyelenggaraan pendidikan. Kuncinya di sana. Gitu loh. Bukan di pemerintahnya. Aturannya sudah bagus. Gitu. Mau pusat, provinsi, daerah, apalagi Kota Bandung, perdanya sangat pro rakyat. Gitu loh. Tapi gimana kalau masyarakatnya ini akhirnya nggak tahu kalau itu pro rakyatnya di mana? Karena proteksi untuk warga miskin di Kota Bandung tuh ada tertuang di dalam perda. Gitu loh. Nah kalau masyarakatnya sendiri nggak tahu, itu kan lucu ini. Ini negara atau pemerintahan apa? Apalagi untuk saat ini kan era digital itu sangat tinggi sekali Pak ya. Jadi masyarakat itu memang harus tahu. Nah ini yang dikatakan jangan termakan banyak hoak gitu. Nah itu betul. Itu harus lebih pintar-pintar gitu. Orang tua itu kan harus cukup nanya, tolong browsing tentang PPDB online di Kota Bandung. Anak udah bisa kok. Udah bisa. Yang itu dibaca, kasih tahu orang tua nih loh. Ini loh Pak, pasal ini. Betul. Jadi harus pinter. Lebih pinter dari kepala sekolah. Harusnya orang tua siswa itu. Kalau perlu itu lebih pinter daripada presiden. Gitu ya betul. Sehingga regulasi apapun yang beredar di negara Republik Indonesia ini dipahamin secara benar-benar. Gitu. Sehingga pasca pendidikan harus ngurus misalnya buat warga miskin itu. Perlunya kartu Indonesia Pintar. Gimana cara ngurusnya? Dan seterusnya. Kayak gitu kan harus dipahami juga. Gitu. Apakah ngurusnya di Departemen Sosial, apakah di Dinas Pendidikan? Kan orang tua harus paham. Jangan langsung begitu diserahkan kepada satuan pendidikan. Gitu. Ngurus sendiri aja kalau perlu.
gitu loh. Nggak tahu di dinas sosial, di dinas pendidikan, pelajarin aturannya, browsing, apapun bentuk kebijakan yang menyangkut tentang pendidikan. Jadi harus lebih banyak berinteraksi dengan sekolah Iya. ya, dengan sekolah yang manajerial pendidikan itu. Dan di sini juga gini Pak, mungkin kita juga beri masukan kepada manajerial sekolah sendiri gitu ya. Jangan banyak yang disembunyikan gitu aja ya. Iya, harus transparan. Harus transparan gitu ya. Itu juga bagian dari prinsip itu. pengelolaan pendidikan. Iya. Dan biasanya gini Pak, suka ada kekhawatiran dari orang tua sendiri kan, hanya kan kita masih memegang adab gitu ya. Iya. Bukan masyarakat di sini pintar atau ini. Ternyata kalau misalkan ngadu ke sekolah, cenah di sekolah ge kadang jawabannya teh kieu we, udah ujebet, udah aja gitu. Jadi kepada masyarakat gak usah takut anaknya ditekan. Harus berani kan? Ya, misalnya ditekan angka, ditekan nggak naik kelas, nggak usah takut. Nah itu. Catat aja siapa gurunya, siapa kepala sekolahnya, Iya. laporkan Ya. kepada dinas pendidikan, kalau enggak kepada kami, forum orang tua siswa. Oh iya, Insya Allah ada kan forum kan? hak-hak Bapak bersama kami akan kita perjuangkan kalau betul-betul terjadi penindasan intelektual yang dilakukan di dunia pendidikan. Ya betul. Karena dunia pendidikan harus memang diawasi oleh segala unsur dari Iya. masyarakat, itu juga mungkin dari pengambil kebijakan. Jadi tatanan itu harus diawali daripada ya seperti ini kan yang kita katakan. Jadi kita juga memberi masukan mungkin di sini kepada pemangku kebijakan, dinas dan masyarakat. Mari kita saling mengisi ya, ya Iya. untuk ininya ya. Masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan. kelebihan, Ayo punya kita kelemahan. bareng-bareng. Asal jangan misalnya gini formatnya memberikan sebuah ketakutan-ketakutan. Betul. Karena selama ini itu. Jadi seolah-olah terjadinya ribet. itu seperti ini, ribet. Seolah ribet sehingga masyarakat menyerahkan kepada sekolah. Ya. Itu yang keliru. Ya, Gitu loh. Yang selama itu banyak terjadi. yang terjadi seperti itu. Dan ini sering dimanfaatkan bahkan gini oleh pihak ketiga yang macam LSM, Ya. kawan dan sebagainya. Padahal Jadi tuh kasihan semuanya ya Pak ya. lembaga calo padahal itu. Lembaga calo padahal. Nah ini yang Tegasnya begitu. lebih karena gini lah masyarakat kita mengajak bahwa itu lebih ke tadi yang katakan Bapak forum-forum legal, kemudian komunitas, mungkin dan gini dan pada pendidik dan sebagainya. Itu yang harus diajak bicara Iya. dengan masyarakat. Gitu. Oke. Karena kan sudah kalau menurut ini itu pada saat pembahasan peraturan PPDB sendiri itu semua unsur stakeholder itu duduk bareng. Duduk bareng ya. Gitu loh, membahas itu. Nah, Iya. kalau merasa kurang mendapat tempat, ya duduk bareng lagi, ayo, gitu loh. Iya. Nggak perlu demo, nggak perlu macam-macam gitu. Apalagi buat surat kaleng. Iya, kayak gitu. Nggak tahu Pak zaman dulu ya Pak ya. Iya. Ada buat surat kaleng ancaman intimidasi ke sekolah gitu. Nah ini yang perlu dijembatani. Mungkin kita membuat konten-konten seperti ini Pak ya. Terima kasih Pak Wanto Iya. udah mengisi konten di Aero Edu Yes. Studio Pak. Kita masih belajar dan ini pengembangan daripada yang tadi kata Pak Wanto sendiri. Sekarang itu di era digitalisasi itu manfaatkan internet ya, internet dan sebagainya untuk mensosialisasikan dan sebagainya gitu. Mungkin selama ini banyak yang tertutup Pak Betul. dari masyarakat sendiri dan itu kadang merasa takut biasanya itu. Nah ini yang diharapkan kiprah-kiprah daripada praktisi pendidikan termasuk juga tadi dari ketua komunitas atau misal organisasi dari ini yang lebih menceritakan masyarakat sendiri ya Pak ya. Iya. Sehingga mudah-mudahan mungkin pelaksanaan dari sekarang itu kita capai bahwa PPDB itu menuju peradaban yang lebih baik ya untuk ke depan. Iya. Seperti itu. Ada lagi Pak yang ingin Sudah. disampaikan? Sebentar, Atau sudah cukup? cukup. Oke, terima kasih, Terima kasih, Pak Wanto untuk mengisi acara ini. Tetap di Aero Edu Studio, listen and enjoy. Saya berada di Kota Bandung ya. Ini diundang oleh Pak Cucu dan Pak Wanto Pak. Ini kedatangan saya, kalau saya Sumedang Pak tinggalnya gitu. Tapi senang banget sih Pak untuk ini. Jadi menambah wawasan Pak di ini kan sudah lama nih. Itu aja untuk para podcaster semuanya. Mudah-mudahan kita nanti berjemput lagi di episode selanjutnya. Mungkin gerbang ini kita cukup lumayan ya 1 jam Pak ini Pak. Oh, sip. Bagi si konten. Terima kasih Pak Wanto, Ya, terima kasih sama-sama. Pak Cucu ya.